Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Julia, kelas A9. Di sini saya dari kelompok 8 dan kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai pengembangan model pembelajaran terpadu. Nah, di sini saya sebagai pemateri kedua, itu saya akan membahas mengenai karakteristik pembelajaran tematik terpadu dan landasan-landasan pembelajaran terpadu. Baik, langsung saja kita akan masuk kepada materinya, yaitu kita akan bahas yang pertama mengenai karakteristik pembelajaran tematik terpadu. Nah, di dalam buku panduan pengembangan pembelajaran tematik terpadu, pembelajaran terpadu itu memiliki beberapa macam karakteristik. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran berpusat pada peserta didik yaitu pembelajaran yang lebih menekankan pada kebutuhan, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Sehingga pembelajaran yang didapatkan itu akan lebih bermakna dan akan menghasilkan peserta didik yang berkepribadian baik, pintar, cerdas, aktif, mandiri, dan tidak bergantung kepada guru. Melainkan peserta didik tersebut akan mampu bersaing atau berkompetisi dan memiliki komunikasi yang lebih baik. Nah, yang kedua yaitu memberi pengalaman langsung pada peserta didik. Nah, memberi pengalaman langsung pada peserta didik yaitu pengalaman yang diperoleh seseorang sebagai hasil dari aktivitas siswa itu sendiri atau seseorang yang berhubungan langsung dengan objek yang hendak dipelajarinya. Ketiga yaitu pemisahan antar mata pelajaran tidak begitu jelas. Artinya pembelajaran terpadu itu memusatkan perhatian pada pengamatan dan pengkajian suatu gejala atau peristiwa dari beberapa mata pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang yang berkotak-kotak atau yang dibatasi. Sehingga pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena pembelajaran dari segala sisi. Nah, hal ini akan membuat siswa lebih arif dan bijak dalam menyikapi atau menghadapi setiap kejadian yang ada. Bahkan dalam pelaksanaannya di kelas-kelas awal, fokus pembelajaran ini lebih diarahkan kepada tema-tema yang berkaitan paling dekat dengan kehidupan siswa. Yang selanjutnya yaitu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu bersifat luas. Mengapa dikatakan bersifat luas? Karena di sini guru itu dapat mengkaitkan bahan ajarnya dari satu mata pembelajaran dengan mata pembelajaran lainnya. Bahkan di sini guru dapat mengaitkan pembelajarannya itu dengan kehidupan nyata siswa, di mana holistik, artinya sesuatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari beberapa bidang sekaligus dan tidak dari sudut pandang yang dibatasi. Untuk selanjutnya itu bermakna. Artinya di sini memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar konsep-konsep yang berhubungan. Hal ini akan menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari oleh siswa tersebut, sehingga akan mengakibatkan pembelajaran yang fungsional. Siswa dapat menerapkan hasil pembelajarannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupannya. Autentik, artinya pembelajaran terpadu ini siswa memahami secara langsung tentang prinsip dan konsep yang ingin dipelajari melalui kegiatan belajar langsung mereka, dan mereka memahami dari hasil belajarnya sendiri, bukan sekedar informasi dari gurunya. Yang bersifat aktif, artinya pembelajaran terpadu ini menekankan pada keaktifan siswa dalam pembelajarannya, baik dari segi fisik, mental, intelektual, dan ataupun
emosional guna untuk mencapai suatu pembelajaran yang optimal. Yang terakhir yaitu wujud lain dari implementasi tematik terpadu yang bertolak dari tema. Yang selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua, yaitu mengenai landasan-landasan pembelajaran terpadu. Di dalam landasan terpadu ini terdapat 3 pandangan filosofi yang sangat kuat mempengaruhi ajaran terpadu. Yang pertama ada filosofi progresivisme, yang kedua konstruktivisme, dan humanisme. Secara psikologi, pembelajaran terpadu banyak dipengaruhi teori-teori belajar perkembangan melalui pendekatan yang sangat populer disebut dengan developmentally appropriate practice atau DAP. Yang selanjutnya itu landasan lain yang juga penting dalam pembelajaran terpadu, yaitu landasan normatif dan landasan praktis. Aliran progresivisme. Aliran progresivisme ini adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang sangat populer pada abad yang ke-20 dengan tokohnya John Dewey. Aliran ini meyakini bahwa pada dasarnya manusia mempunyai kesanggupan untuk mengendalikan hubungannya dengan alam, sanggup meresapi rahasia-rahasia alam serta menguasai alam. Progresivisme ini optimis bahwa manusia dapat menguasai seluruh lingkungannya, lingkungan alam dan lingkungan sosial melalui proses pendidikan. Di dalam aliran progresivisme, menurut yang dikemukakan oleh aliran filsafat progresivisme ini telah memberi sumbangan besar di mana telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada peserta didik. Yang selanjutnya yaitu yang dikemukakan oleh Sukma Dinata. Progresivisme ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa, bertolak dari asumsi bahwa anak atau siswa adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Yang kedua yaitu aliran konstruktivisme. Aliran ini dikatakan sangat aliran yang paling banyak menginspirasi pandangan atau landasan pelaksanaan model pembelajaran karena pembelajaran di dunia, karena aliran ini merupakan filsafat yang sangat kuat mempengaruhi dunia pendidikan akhir-akhir ini, termasuk juga dalam model pembelajaran. Menurut Suparno, salah satu aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruk atau bentuk kita sendiri. Sedangkan menurut Max Brian dan Brand, suatu pendekatan pembelajaran berdasarkan pendidikan tentang bagaimana manusia belajar. Sedangkan menurut Mikhail, yang selanjutnya, sedangkan menurut Mikhail, di sini dia menguraikan ada 5 tema berdasarkan sudut pandangnya, yaitu yang pertama active agency, artinya banyak adanya aktivitas. Yang selanjutnya menurut Mikhail, konstruktivisme dipahami dengan menguraikan 5 tema yang mendasar, yaitu yang pertama activity agency, yaitu aktivitas pada diri siswa. Yang kedua order, artinya banyak aktivitas manusia mengacu pada ordering process atau pola organisasional pengalaman yang sudah ada dan tersimpan pada siswa itu sendiri. Yang ketiga yaitu step, yaitu pengorganisasian aktivitas setiap personal didasarkan pada apa yang terjadi pada dirinya
secara berulang. Yang selanjutnya yaitu sosial simbolik relativism dan lifespan development, yaitu manusia secara individu juga hidup dalam lingkungan sosial dengan sistem simboliknya, dan juga semua aktivitas manusia sebagaimana disebutkan pada tema lainnya itu di atas, yaitu membentuk pertumbuhan dalam suatu dialektika yang dinamis yang menjadi esensi. Konstruktivisme merupakan suatu komitmen terhadap pandangan bahwa manusia membentuk sendiri pengetahuan akademik dan sosial. Implikasi konstruktivisme pada proses pembelajaran siswa itu ada beberapa hal. Yang pertama, pembelajaran pada peserta didik. Yang kedua, pengetahuan yang dimiliki siswa adalah hasil aktivitas yang dilakukan siswa, bukan diterima secara pasif. Yang ketiga yaitu guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa konstruksi pengetahuan dan menyelesaikan masalah. Artinya guru di sini hanya sebagai fasilitator. Di sini guru hanya memfasilitasi siswa. Dan yang selanjutnya itu guru akan mengenal pasti pengetahuan apa yang ada pada siswa dan merancang pembelajaran yang sesuai karakteristik pembelajaran tersebut. Nah, guru di sini tuntut untuk mampu mengenal pengetahuan apa yang ada pada siswa tersebut, dan sehingga mempermudah guru untuk merancang pembelajaran seperti apa yang sesuai dengan karakteristik pengetahuan siswa tersebut. Yang terakhir yaitu guru berperan sebagai perancang bahan pelajaran yang memberikan peluang pada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan baru. Aliran humanisme. Aliran humanisme ini merupakan aliran filsafat lainnya yang berpengaruh kuat terhadap pembelajaran terpadu, karena aliran ini memandang siswa dari segi keunikan dan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, menurut Poe-Jadi, dalam pandangan humanisme ini menekankan tentang kurikulum. Kurikulum yang ditekannya itu hendaknya menekankan sebagai aspek berikut. Yang pertama yaitu kebebasan untuk belajar, sehingga siswa dapat mengaktualisasikan diri, perkembangan efektif, dan membentuk moral. Nah, yang kedua yaitu menggunakan minat siswa, bukan pada materi yang dirancang secara terurai, dengan bidang studi yang dipelajari bersifat komprehensif. Nah, yang ketiga yaitu metode yang digunakan adalah penemuan yang menekankan pada kreativitas untuk mengembangkan keingintahuan alami pada siswa tersebut. Dan yang ketiga yang keempat yaitu peran guru sebagai agen kerjasama yang tanpa menunjukkan kekuasaan dalam pendidikan dan dapat menciptakan suasana kondusif dalam belajar. Kemudian dilihat dari segi psikologi, menurut Sukmadinata menyatakan ada 3 rumpun teori belajar. Yang pertama teori belajar disiplin mental, yang kedua behaviorisme, yang ketiga kognitif gestalt Violet. Nah, yang selanjutnya itu menurut Surya, yaitu mengemukakan bahwa belajar merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Menurut Sukmadinata mengemukakan 3 pendekatan tentang perkembangan individu. Yang pertama yaitu penahapan.
pendekatan penahapan, yaitu pendekatan perkembangan individu berjalan melalui tahap-tahap perkembangan. Setiap tahap perkembangan ini diiringi dengan karakteristik tertentu yang berbeda dengan tahap lainnya. Yang kedua yaitu diferensial. Pendekatan diferensial ini memandang anak dari sisi persamaan dan perbedaannya tentang jenis kelamin, agama, ras, status sosial, dan ekonomi. Yang ketiga yaitu ipsatif, yaitu pendekatan yang berusaha melihat perkembangan individu dari segi karakteristiknya. Jadi pembelajaran terpadu menuntut perkembangan anak secara utuh sesuai dengan taraf perkembangan dan pendekatan. Sekian materi yang saya bahas. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita.